Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji beserta syukur sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, serta nikmat-nikmat lain yang kita rasakan selama ini yang patut kita syukuri. Semoga kita semua menjadi abdan syakura, hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah yang banyak itu. Salawat beriring salam dan intinya kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala, kiranya disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita memasuki puasa yang pertama. Dan alhamdulillah doa-doa kita selama ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berdoa mulai dari bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan berdoa agar disampaikan pada bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Dan alhamdulillah doa kita terkabul, kita sampai pada bulan Ramadan tahun ini. Dan insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan ini. Karena banyak keunggulan dan kelebihannya, pahala yang berlipat ganda di antaranya. Kemudian akan mendapatkan rahman maghfirah dan ampunan, serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah di bulan suci Ramadan ini. Kalau kita barangkali melaksanakan ibadah di bulan lain, hanya mendapatkan pahala biasa-biasa saja. Tapi di bulan suci Ramadan pahala itu akan dilipat gandakan. Bahkan kita melaksanakan yang sunnah, itu pahalanya disamakan dengan yang wajib. Apalagi kita melaksanakan yang wajib, tentu pahalanya akan berlipat ganda lagi. Oleh karena itu jangan sia-siakan bulan suci Ramadan yang kita doakan selama ini supaya kita ketemu. Sekarang sudah ketemu, jangan disia-siakan. Jangan dilalaikan waktu-waktu kita berlalu begitu saja. Padahal bulan suci Ramadan tahun depan belum tentu kita ketemu. Dan sekarang kita sudah ketemu. Oleh karena itu, dengan bertemunya kita pada bulan suci Ramadan tahun ini, semoga menjadikan kita orang yang senantiasa taat beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu yang perlu sama-sama kita ingat, bulan suci Ramadan ini atau puasa di bulan suci Ramadan ini, jangan sekali-kali kita jadikan suatu beban. Jangan jadikan sesuatu yang memberatkan kita. Karena kalau kita jadikan beban, kita tidak akan dapat apa-apa. Berarti kita tidak melaksanakan ibadah itu dengan ikhlas, semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadikan bulan puasa atau berpuasa di bulan suci Ramadan ini sesuatu yang memberatkan kita, yang membuat kita susah, jangan harap kita akan diterima puasa kita. Karena yang kita laksanakan apabila terpaksa menjadi beban, membuat kita susah, membuat kita resah, maka itu kita laksanakan pasti tidak ikhlas. Tidak dapat kita harapkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala apabila ibadah tidak dilaksanakan dengan ikhlas. Padahal tujuan dari puasa ini sama-sama kita ketahui untuk mencapai derajat takwa. Semua kita ingin menjadi orang yang bertakwa dan salah satu jalannya adalah berpuasa di bulan suci Ramadan yang agung dan mulia ini. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan padamu berpuasa. Puasa wajib itu hanya di bulan suci Ramadan.
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Sebelum kita umat Nabi Muhammad itu sudah ada diwajibkan puasa. Mungkin tata caranya berbeda. Apa tujuan akhirnya? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Makanya tujuan akhir dari puasa ini mencetak pribadi muslim yang bertakwa. Bahkan bukan puasa saja, ibadah-ibadah lain juga tujuan akhirnya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena kita diciptakan ke permukaan bumi ini, disebutkan Allah hanya untuk mengabdi kepadanya, untuk beribadah kepadanya, agar terakhir nanti kita memperoleh derajat takwa. Lalu jalan yang dilakukan adalah dengan ikhlas. Beribadah dengan ikhlas, insya Allah mencapai derajat takwa. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan pagi ini kita akan melihat bagaimana Al-Quran itu bisa jadi pedoman dalam hidup kita. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Walaupun pedoman dalam umat Islam itu sebenarnya Al-Quran dan hadis. Karena Nabi menitipkan dua perkara untuk kita semua. Yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kita akan selamat. Dari dunia bahkan sampai ke akhirat kelak. Yang dititipkan Rasulullah itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini banyak keistimewaannya. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kita tidak menjalani sunnah Nabi dengan membaca ayat suci Al-Quran itu? Apalagi di bulan suci Ramadan. Bahkan kita membaca Al-Quran satu huruf saja dapat pahala. Dan bahkan itu bisa dilipatkan 10 kali. Bisa dilipatkan sampai 700 kali. Bayangkan kalau kita baca bukan satu huruf. Mungkin 10 huruf, mungkin 100 huruf. Dan bahkan beribu-ribu huruf kita baca. Tidak terhitung pahala yang akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman dalam diri kita, maka yang pertama yang harus kita lakukan, lakukanlah keyakinan. Atau milikilah keyakinan diri kita terhadap kebenaran ayat suci Al-Quran itu. Kalau kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk, kita harus yakin bahwa kebenaran dalam Al-Quran itu pasti. Kita harus yakin kebenaran dalam Al-Quran itu. Kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 184. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Allah turunkan ayat suci Al-Quran di bulan suci Ramadan itu hudal linnas. Sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pedoman bagi manusia. Wa bayyinat, dan penjelasan dari petunjuk itu minal huda wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran inilah yang bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Tapi kapan kita bisa membedakan? Apabila kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Apabila kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Jangan kamu campur adukan yang hak dan yang batil itu. Jangan dicampur adukan yang benar dengan yang salah. Kalau kita sudah tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, maka kita akan melakukan semuanya. Yang benar kita lakukan, yang salah juga kita lakukan. Yang hak kita lakukan, yang batil juga kita lakukan. Makanya ada istilah halal, haram, hantam. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, supaya kita dapat petunjuk dari Al-Quran itu, jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, agar diri kita bisa tertuntun dalam melaksanakan kegiatan dalam hidup sehari-hari ini. Karena kalau kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, kapan kita akan mendapat petunjuk?
Lalu dapat petunjuk dari Al-Quran itu juga bukan sekedar meyakini Al-Quran itu benar saja, tapi juga harus kita baca. Al-Quran itu kita baca setiap hari. Bukan kita baca sebulan sekali, bukan kita baca setahun sekali, atau dibaca mau hajatan pernikahan, atau dibaca mau ada syukuran. Tapi Al-Quran itu dibaca setiap hari. Setiap kita ada waktu kita baca. Bahkan Al-Quran kata Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah ayat suci Al-Quran. Bahwa sungguhnya ayat suci Al-Quran yang kita baca itu akan memberikan syafaat bagi pembacanya di hari kiamat kelak. Di hari kiamat banyak orang menantikan syafaat. Syafaat dari Rasulullah, termasuk syafaat dari Al-Quran. Syafaat, perlindungan atau pertolongan. Kalau kita senantiasa membaca Al-Quran, kita akan ditolong. Akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan perlindungan dari Al-Quran itu. Kalau kita sering membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, insya Allah Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita. Kita akan dilindungi dan ditolong oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak-banyaklah membaca ayat suci Al-Quran agar kita dapat syafaat darinya. Tapi kalau kita tidak pernah baca Al-Quran, kapan kita akan mendapat syafaat? Kapan kita akan mendapat pertolongan atau perlindungan melalui Al-Quran itu? Karena kita tidak pernah membacanya. Dan bahkan sekarang orang bukan membaca ayat suci Al-Quran saja. Banyak anak-anak kecil bahkan sudah hafal ayat suci Al-Quran berjuz-juz. Ada 5 tahun yang sudah hafal 5 juz. Dan bahkan ada 5 tahun sampai 10 tahun sudah hafal 10 juz. Dan bahkan ada yang sampai 30 juz. Bukan sekedar membaca, tetapi menghafal ayat suci Al-Quran itu. Bayangkan kalau kita menghafal ayat suci Al-Quran sampai sebanyak 30 juz. Berapa pahala yang didapatkan? Padahal satu huruf saja membacanya satu pahala. Bahkan Allah lipat gandakan dalam Al-Quran sampai 700 kali lipat. Bayangkan kalau satu Al-Quran 30 juz itu kita hafal. Alangkah besar, alangkah banyak pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pembacanya. Tapi ada dengan syarat. Syaratnya ikhlas. Mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang membaca ayat suci Al-Quran atau menghafal ayat suci Al-Quran sampai hafal 5 juz, tapi tujuannya agar menang dalam perlombaan. Supaya menang dalam perlombaan, tujuannya salah. Tujuannya adalah agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan hafalnya Al-Quran itu kita ikut lomba menang, alhamdulillah. Tapi menang bukan tujuan akhir dari kita membaca atau menghafal ayat suci Al-Quran. Kalau ternyata lomba menang 5 juz, dapat uang sekian, alhamdulillah. Tapi jangan itu dijadikan tujuan kita untuk menghafal ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam hidup kita, maka kita yakini kebenaran Al-Quran itu. Jangan ragu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu, kitab suci Al-Quran itu tiada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita bertakwa dapat petunjuk dari Al-Quran itu. Karena Al-Quran tidak dikeragui isinya. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman itu percaya kepada yang ghaib. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Orang-orang yang beriman itu percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu termasuk Allah gaib. Kita tidak pernah melihat Allah. Kita tidak pernah tahu bentuk Allah. Tapi kita yakin adanya Allah. Karena Allah itu gaib. Dan kita selaku umat Islam yang beriman termasuk di dalamnya beriman kepada yang gaib.
Allah itu gaib, tidak bisa kita lihat. Siapa yang pernah melihat Allah? Nabi Musa tidak juga melihat Allah, cuma sekedar bayangan, cahaya. Siapa yang pernah melihat Allah? Para nabi pun. Jangankan Allah, melihat malaikat pun tidak pernah. Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran, menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril pun menyamar. Kadang-kadang dalam bentuk pemuda yang berpakaian putih. Tidak pernah bertemu dengan wujud aslinya. Oleh karena itu kita umat Islam yang beriman percaya kepada Allah. Percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah. Walaupun kita tidak pernah berjumpa Allah. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan malaikat-malaikat Allah. Makanya pengabdian itu disebutkan dalam Islam anta abudallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita mengabdi kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah, seolah-olah kita bertemu dengan Allah. Tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah pasti melihat kita. Nah, kita yakin mengabdi itu menghadap Allah. Tapi tidak yakin kita bisa melihat Allah. Tapi yang harus kita yakini, Allah pasti melihat kita. Bayangkan setiap kita mengabdi, setiap kita melakukan segala perbuatan di permukaan bumi ini dengan keyakinan Allah melihatnya, masih maukah kita melakukan perbuatan jahat? Masih maukah kita melakukan perbuatan maksiat? Kalau Allah kita yakini melihat kita. Oleh karena itu, mengabdi kepada Allah itu seperti kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman itu yakini kebenaran ayat-ayat suci Al-Quran yang berjumlah 30 juz itu. Kemudian yang kedua, di samping meyakini kebenaran ayat suci Al-Quran, kita sebarluaskan Al-Quran, jangan kita tutup-tutupi. Kalau ada kita melihat kemungkaran, lalu dalam Al-Quran ada melarang kemungkaran itu, ya segera kita sampaikan. Walaupun kadang-kadang banyak risikonya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang melihat kemungkaran maka cegah dengan tangan. Fal yughayyirhu biyadihi, cegah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Tidak mampu mencegahnya dengan tangan, cegah dengan lisan, dengan kata-kata. Kita tahu bahwa Allah memerintahkan kita agar ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan orang berbuat baik dan melarang orang berbuat mungkar. Tidak bisa dengan tangan, maka kita cegah, kata Rasulullah, itu dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi. Tidak juga mampu, pakai hati. Bagaimana dengan hati? Apakah cukup diam saja? Tidak, berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang yang berbuat kemungkaran itu meninggalkan perbuatan mungkarnya. Kalau kita mau jadikan Al-Quran sebagai pedoman, berarti memang harus Al-Quran itu kita sebarluaskan. Apanya yang kita sebarluaskan? Isinya, kandungan dalam Al-Quran itu kita sebarluaskan. Terutama kepada umat Islam yang belum paham dengan isi Al-Quran. Kalau saya cuma paham sedikit, ya sedikit itu kita sampaikan. Rasulullah menyebutkan dalam hadis, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah olehmu walaupun satu ayat. Satu ayat saja yang kita bisa, kita sampaikan. Jangan kita simpan. Aku bisa satu ayat cuman. Ayat yang melarang orang minuman keras, ya sampaikan. Ayat yang melarang orang memakan bangkai atau memakan yang haram, sampaikan. Innamal khamru wal maisir. Nah, khamar, minuman keras dan judi itu dilarang. Ijtanibu, jauhi zina misalnya kan. Jauhi perbuatan zonni, berburuk sangka. Itu ada dalam Al-Quran. Ada orang yang sedang berburuk sangka, ya kita harus terapkan isi ayat Al-Quran itu. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang orang berburuk sangka. Atau su'uzon. Yang harus dipelihara itu adalah husnuzon. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu berburuk sangka atau berprasangka.
Kenapa harus menjauhi berburuk sangka atau berprasangka? Karena sebagian inna ba'da dzanni ismun. Sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Kalau ternyata berburuk sangka itu dosa, kenapa kita tidak jauhi? Dan kalau ternyata ada orang yang berprasangka atau berburuk sangka kepada orang lain, ternyata kita tahu bahwa berburuk sangka itu dilarang dan bahkan dosa, kenapa kita tidak sampaikan? Makanya kata Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah olehmu walaupun hanya satu ayat. Satu ayat yang kita tahu, ya sampaikan. Dalam Al-Quran banyak perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah yang disampaikan dalam Al-Quran itu kita sampaikan kepada orang yang tidak melaksanakannya. Larangan Allah banyak dalam Al-Quran. Larangan Allah yang dalam Al-Quran itu kita sampaikan kepada orang yang melaksanakan sesuatu yang dilarang. Bahwa itu dilarang. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Allah melarang itu. Bahkan Allah juga ada melarang memakan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ada pelaku riba, ya kita sampaikan. Tidak berani menyampaikannya dengan lisan, berarti kita harus pilih yang terakhir, yakni dengan hati. Berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga orang yang melanggar ketentuan Allah yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran berhenti melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebarkan Al-Quran. Kita sebarkan isi-isi Al-Quran yang kita pahami minimal. Insya Allah dengan cara mempedomani Al-Quran supaya dia menjadi petunjuk dan menyebarkan isinya. Semoga kita akan bisa meluruskan pikiran-pikiran orang yang tidak benar. Semoga kita bisa menghentikan kegiatan-kegiatan kemungkaran. Dan semoga kita bisa memerintahkan orang atau menyuruh orang berbuat baik. Menyuruh orang amar ma'ruf. Bapak Ibu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang terakhir sebagai kita mempedomani Al-Quran. Ya ini dengan cara menerapkan hukumnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran itu banyak ketentuan hukum yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Al-Quran kita diperintahkan tolong menolong. Ya berarti tolonglah orang yang membutuhkan. Karena itu perintah Allah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam berbuat baik dan takwa, tapi jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Berbuat baik dan takwa tolong menolong silakan. Tapi kalau saling tolong menolong dalam berbuat dosa, Allah melarangnya. Banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Nah hukum itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk rukun Islam yang 5 itu. Termasuk hukum Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran itu berkaitan dengan perintah dan larangan. Allah menyuruh kita sholat. Kalau kita tidak sholat berdosa. Ada ketentuan Allah. Qimis sholat wa atuz zakah. Banyak sekali perintah Allah yang berkaitan dengan aqimis sholat wa atuz zakah dalam Al-Quran. Dan sering sekali digandengkan sholat dan zakat. Karena kita rajin sholat tidak bayar zakat, maka tidak lengkaplah keislaman kita. Apalagi wong yang rajin bayar zakat tidak sholat, itu lebih parah lagi. Karena sholat yang agama. Berarti sholat dilaksanakan, zakat dibayar. Kemudian banyak sekali perintah Allah selain dari sholat dan zakat. Termasuk puasa di bulan suci Ramadan. Apa hukumnya? Wajib. Tinggal puasa berdosa. Karena ada orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Tapi bahkan itu boleh tidak berpuasa pada saat itu dan kesempatan lain dia harus ganti karena wajib. Seperti orang sakit. Dia boleh tidak berpuasa. Tapi setelah sembuh, karena puasa wajib dia juga harus bayar. Jangan mentang-mentang sakit lah tidak puasa, kaki tidak bayar setelah sembuh. Oh tidak, puasa itu wajib. Kita sakit tidak puasa, tidak mampu puasa, tapi setelah itu sakitnya sembuh, bayar puasanya. Bahkan ada yang boleh tidak berpuasa itu adalah orang yang sangat tua. Sudah tua sekali, sudah lemah, tidak kuat lagi berpuasa. Tapi karena puasa itu wajib, dia harus bayar fidyah.
Makanya dia tidak lepas begitu saja. Karena sudah tua, tidak sanggup lagi puasa, dia bebas, aku tidak puasa. Tidak bisa. Karena puasa itu wajib, kalau kita tidak laksanakan, berarti kita melanggar yang wajib. Makanya penggantinya bagi orang yang sudah tua itu, harus bayar fidyah. Ada musafir, yang boleh dia berbuka pada saat dia tidak sanggup. Tapi dia juga harus mengganti puasanya di saat dia tidak musafir lagi. Makanya bukan musafir orang yang melaksanakan perjalanan, orang melaksanakan safar itu boleh tidak berpuasa pada saat itu, tapi tidak mengganti, bukan. Karena puasa wajib, ganti. Usai bulan Ramadan, berapa hari yang dia tinggalkan, ganti. Dan ada juga di kalangan kita yang sering memahami musafir itu dengan cara pandang yang salah. Contohnya orang yang ingin melaksanakan safar, melaksanakan perjalanan sebagai musafir, lalu besok dia pagi-pagi sudah tidak puasa dan tidak makan sahur, itu salah. Jadi musafir itu kan tetap berpuasa, makan sahur pada malamnya, paginya tetap berpuasa, sampai jam berapa dia tahan, dia tetap berpuasa. Kalau tidak sanggup lagi baru berbuka. Loh, kalau dia musafir tapi sanggup berpuasa sampai ke tujuan, ya tidak apa-apa. Tapi jangan nanti musafir, malam-malam tidak sahur, pagi-pagi sarapan 2 piring. Wah, jangan, tidak boleh musafir itu. Uang berangkat belum, lah sarapan 2 piring. 2 piring lontong. Ya, di Masjid Raya ini pagi-pagi Jumat lontong merunjung nih. Menges ngabisnya. Itu sarapan orang yang musafir di bulan puasa. Wah, jangan, tidak boleh. Haram hukumnya itu. Kenapa haram? Ya karena pada saat itu bulan puasa, orang berpuasa. Masa kita pagi-pagi makan? Pagi-pagilah sarapan 2 piring, kopi segelas, rokok 2 batang bagi yang perokok. Padahal bulan puasa, haram hukumnya itu. Kecuali kita makan sahur, paginya berpuasa, sampai siangnya karena perjalanan jauh, panas, rasa tidak sanggup lagi, boleh berbuka. Jangan salah menanggapi musafir itu. Karena ada orang besok mau melaksanakan perjalanan sengaja tidak makan sahur, pagi-pagi sarapan, haram hukumnya. Karena bulan puasa ada kate uang sarapan pagi. Loh, kalau dia katakan mau melaksanakan perjalanan tapi belum berjalan, masih di tempat pagi-pagi itu. Dia kan ada pagi-pagi masih di tempat, belum safar, belum melaksanakan perjalanan tapi sudah makan besar. Makanya itu juga perlu kita perhatikan sebagai hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap beberapa orang yang boleh tidak berpuasa, yang boleh berbuka, tapi karena puasa wajib tetap harus dilaksanakan. Baik bagi mereka yang tidak berpuasa karena halangan tertentu, ada yang harus mengganti puasanya di bulan berikutnya. Baik juga bagi orang yang tidak berpuasa karena sudah tua. Memang ada orang yang boleh tidak puasa itu. Yang pertama itu orang gila, itu boleh tidak puasa. Nah, kalau galak ngambil paket gilo itu boleh tidak puasa sebulan. Ngapa tidak puasa? Aku ngambil paket gilo bulan ini. Nah, dia tidak puasa. Karena orang gila boleh tidak berpuasa. Tapi kate pula paket gilo yang bisa diambil. Kan? Dan tidak ada juga orang yang mau menjadi orang gila. Gara-gara puasa lagi nak jadi wong gila. Gara-gara menghindari puasa. Padahal orang bertungguan dengan datangnya bulan puasa. Sangat sayang sekali. Ada yang boleh juga tidak puasa anak-anak. Boleh tidak puasa. Tapi anak-anak juga harus dilatih berpuasa. Walaupun dilatih berpuasa itu kasih duit, tidak apa-apa. Anak-anak puasa kasih duit 10.000 setiap hari, tidak apa-apa. Awalnya dia berpuasa karena duit. Tapi itulah cara melatihnya supaya bisa menahan lapar. Karena dia belum wajib puasa. Tapi ketika dia sudah kena kewajiban puasa dan kita berikan penjelasan, dia sudah terlatih menahan lapar. Jadi puasanya bisa jadi nanti ke depan bukan karena duit lagi. Anak-anak di awal-awal puasa karena duit ya silakan saja, tidak apa-apa. Untuk melatihnya. Padahal puasa itu tujuannya bukan karena duit. Karena mengharap ridho Allah. Tapi kalau tidak dinjuk duit dia tidak puasa, lebih baik dinjuk duit dia puasa, ajang latihan. Makanya ada yang boleh tidak puasa itu anak-anak. Orang gila, dia boleh tidak puasa. Uang yang sangat tua. Uang yang sakit parah. Kalau sakit dikit jangan. Kenapa tidak puasa? Tangan lecet kemarin kena kayu. Tidak puasa. Lecet dikit tidak puasa. Ya ditampal dengan apa itu? Dengan plaster itu tulis depannya di atas plaster lecet. Nah,
Pas ada orang nanya, ngapa tidak puasa? Baco ini. Tangan ini lecet. Tidak bisa, jangankan lecet. Saat berpuasa saja kita luka, darah mengalir banyak. Itu tidak batal puasa. Kadang-kadang di kalangan awam mengatakan darah mengalir banyak. Batal puasa, laju kita minum. Padahal darah mengalir banyak itu tidak batal puasa. Tutup baik. Perban. Berobat ke rumah sakit. Selagi tahan kita puasa, tetap berpuasa. Jangan gara-gara darah banyak keluar, laju tidak puasa. Ada lagi muntah. Wong perutnya mual saat puasa, muntah. Tidak batal puasa itu kalau muntah itu. Yang batal puasa itu kalau muntah dengan sengaja. Kalau perut kita mual tiba-tiba jam 9 ya, karena tidak biasa nahan itu kan. Jam 9 mual, muntah jam 9. Bersihkan, kumur-kumur, sudah, tidak batal puasanya. Karena yang membatalkan puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Agak ada rasa-rasa muntah dicucuk pakai jari itu kan. Tejelohok kata wong apa bahasa sini itu tejelohok apa itu. Nah, keluar dua itu batal puasa. Tapi kalau kita mual tiba-tiba langsung muntah, enggak batal puasa kita. Jangan ngambil kesempatan dalam situasi itu. Mumpung muntah batalkan dulu puasa, enggak boleh. Agak kan bisa dibayar, enggak bisa. Kalau kita sanggup kewajibannya berlaku pada hari itu. Kalau kita tidak sanggup baru diberi keringanan untuk membayar di hari yang lain. Termasuklah orang perempuan, ibu-ibu yang menstruasi haid atau nifas, pendarahan sudah melahirkan. Termasuklah ibu-ibu yang menyusui, yang hamil. Nah, itu boleh tidak berpuasa. Tapi tetap mengganti pada hari-hari berikutnya. Tapi kalau ibu-ibu hamil, hamilnya besar, 8 bulan hamilnya, dia sanggup puasa, wajib puasa. Jangan memanfaatkan situasi kita mampu tapi kita tidak melaksanakannya. Wajib puasa dia. Tapi karena dia hamil, berat, lalu tidak mampu berpuasa, boleh tidak puasa, ganti dengan hari yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan Allah yang banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman ya supaya kita bisa mendapat petunjuk dari Al-Quran itu. Supaya kita bisa mendapat syafaat melalui Al-Quran itu. Mari sama-sama kita yakini kebenaran ajaran Al-Quran itu. Mari sama-sama kita sebarluaskan isi ayat suci Al-Quran itu kepada semua orang. Karena dalam ayat suci Al-Quran itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada orang lain yang kita ketahui. Dan yang terakhir, mari sama-sama kita terapkan hukum-hukum, aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran itu. Terapkan untuk diri kita, keluarga kita, saudara kita, dan bahkan sampai masyarakat kita. Insya Allah dengan mempedomani Al-Quran, kita akan menemukan jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.